Halo anak-anak Ibu, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Ya, kita masih masuk ke dalam tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu, yaitu doa Bapa kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adapun subtema kita hari ini yaitu subtema 2, manusia dan manfaatnya. Dan cakupan materi hari ini yaitu bahasa Indonesia, IPA, matematika. Dan tujuan pembelajaran kita mengenai bahasa Indonesia, siswa dapat menentukan pokok pikiran atau ide pokok dalam lisan, tulis, dan visual. IPA, siswa dapat memahami mengenai otot sebagai alat gerak. Matematika, siswa mampu menyelesaikan masalah pengurangan pecahan. Ada yang tahu anak-anak Ibu ini gambar apa? Ya, tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri atas apa? Ya, rangka dan otot. Yang kita lihat pada gambar Ibu kali ini adalah mengenai otot kita ya. Jadi manusia itu terdiri atas otot-otot. Coba lengan kalian pegang. Yang keras-keras itu kira-kira apa? Ya, kayak daging ya. Dan ternyata itu adalah otot. Pipi kalian yang seperti daging. Itu kira-kira apa? Betul, itu juga otot. Nah, kita lihat. Coba tangan kamu. Naik, turun, naik, turun. Kalau kita sering olahraga, biasanya otot itu terbentuk ya. Ada nih ototnya. Nah, itu namanya otot. Jadi, tubuh kita, hampir keseluruhan tubuh kita terdiri atas otot. Ada yang tahu anak-anak Ibu otot itu apa? Otot adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel otot. Ya, kalau kalian makan ayam, pahanya tuh itu yang tebal apa? Ya, itu dagingnya. Daging tersebut adalah namanya otot. Berdasarkan sel-sel penyusunnya, otot terbagi atas 3. Yang pertama adalah otot lurik. Kita lihat sifatnya atau ciri-cirinya otot lurik. Ya, otot lurik terletak tepinya di mana? Ya, otot lurik juga bisa disebut otot rangka yang tepinya berada di tepi-tepian dari sel-sel rangka otot tersebut. Makanya otot lurik bisa disebut juga otot rangka. Kita lihat ya. Sifatnya menyebar, intinya banyak dan intinya juga berwarna merah ataupun gelap. Kita lihat ya di gambar Ibu. Itu ada inti. Ciri-cirinya, otot lurik tersusun atas serabut-serabut otot atau miofibril berinti. Miofibril, fibril itu adalah sel-sel otot atau serat-serat ototnya. Ini yang terlihat pada gambar. Ini adalah sel-sel atau serat-serat ototnya. Ya, ini merupakan sel-sel atau serat-serat ototnya. Kemudian berinti banyak. Intinya terletak di tepi sel, berwarna gelap dan terang, bekerja secara sadar. Nih, secara sadar, kita sadar kaki kita, kepala kita, leher kita, ya punggung kita, ini kaki kita, paha kita itu bekerja secara sadar. Kontraksinya cepat, tidak teratur dan mudah lelah.
Otot lurik terdapat pada otot lengan, otot paha, otot perut, punggung, otot dada, dan otot pipi. Yang kedua adalah otot polos. Kita lihat, namanya polos berarti dia hanya ya bentuknya pipih. Inti selnya berada di tengah, dia bergelondongan. Bergelondongan itu kayaknya nempel-nempel. Jadi kayak tersusun rapi, ya. Dia bentuk sel otot polosnya itu mipih panjang. Dan inti selnya terdapat di tengah. Kita lihat ciri-cirinya. Disebut otot tak sadar atau otot dalam. Kenapa disebut otot dalam? Karena otot polos ini terdapat di organ tubuh bagian dalam. Selanjutnya otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing, pipih, ya. Dan bagian tengahnya membesar. Memiliki satu inti terletak di tengah sel. Hanya memiliki satu inti di tengah sel. Kemudian bekerja lambat. Kontraksinya lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Karena dia terdapat nih, kita lihat, terdapat di saluran pencernaan di usus kita. Ya, saluran pencernaan di usus kita. Terus pembuluh darah kita, saluran kelamin atau saluran kemih, dan saluran ekskresi atau pengeluaran. Ya, jadi otot polos ini terdapat di organ-organ dalam kita. Jadi secara tidak sadar dan lambat. Kemudian otot jantung. Otot jantung kita lihat memiliki percabangan. Berarti dia terletaknya di mana? Ya, betul, di jantung. Kita lihat gambar jantung animasi tersebut. Dia berkontraksi seperti ya, kembang kempis. Nah, itu namanya otot jantung. Dia hampir sama dengan otot lurik, bercabang-cabang seperti itu. Dan intinya selalu berada ya, betul, di tengah. Nah, kamu lihat di situ di gambar otot jantung tersebut ada berwarna merah. Warna merah itu merupakan otot-otot. Nah, ya. Jadi kalau kalian sering makan ati ayam, di situ ada jantung. Seperti inilah. Jadi besar kepala atau besar jantung kita tergantung dari kepala tangan kita. Jadi kekepalan inilah jantung ibu. Jantung kamu sebenarnya ya sekepalan tangan kamu. Ya. Kita lihat ciri-cirinya. Otot jantung tersusun atas sel-sel otot yang mirip dengan otot lurik. Bercabang. Otot jantung memiliki banyak inti dan terletak di tengah serabut. Dengan cara kerja jantung yaitu secara teratur, tidak cepat dan tidak mengikuti kehendak kita. Otot jantung membentuk dinding jantung. Kalau jantung kita berdetak kencang, itu berarti apa? Ya, berarti kita habis berolahraga. Makanya otot jantung itu tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh tidak teratur. Itu bisa menyebabkan apa? Jantung kita sakit. Makanya sistem kerja otot jantung itu secara tidak sadar. Meskipun kita tidur, nih otot jantung kita tetap bekerja. Sama seperti tadi otot apa? Ya, otot polos. Dia tidak sadar. Tetap, walaupun kita tertidur, tetap organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu tetap bekerja. Sampai sini ada pertanyaan anak ibu? Oke, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan atau WA guru kelas masing-masing ya. Oleh karena itu, kita memiliki perbedaan antara otot lurik, polos, dan jantung. Yang pertama berdasarkan dari letak intinya. Tadi otot polos terdapat di mana? Ya, di tengah dan hanya memiliki satu inti. Kemudian otot lurik atau rangka. Ya, berada di tepi intinya dan tersebar, memiliki banyak inti. Kemudian otot jantung. Ya, intinya terdapat di tengah dan mirip seperti otot lurik atau otot rangka. Ada pertanyaan anak ibu? Oke, kita lanjut mengenai menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf. Paragraf itu apa sih? Atau paragraf utama itu apa anak-anak ibu? Ide pokok suatu paragraf.
Ide pokok suatu paragraf dalam paragraf utama terbagi dua, yaitu deduktif. Deduktif. Cara mengingatnya deduktif. D kita ambil, berarti berada di depan, yaitu di awal paragraf. Betul, kalimat utama atau paragraf utama yang pokok pikiran terdapat di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Ya, ingat. Deduktif. D berarti di depan, berarti dia di awal paragraf. Dan selanjutnya induktif. In. Kita ambil innya. Seperti film in the end, berakhir. Berarti kita ingat aja, oh dia ada di akhir dari paragraf. Oleh karena itu, paragraf induktif adalah kalimat utama atau paragraf yang pokok pikirannya terdapat di akhir paragraf. Sampai sini mengerti anak-anak ibu? Ibu ulangi. Paragraf terbagi dua berdasarkan paragraf utamanya. Apa saja? Ya, deduktif terdapat di awal paragraf. Induktif akhir paragraf. Betul. Kita lihat di sini. Teks wacana yang akan Ibu berikan. Mari kita tentukan apakah paragraf wacana ini termasuk deduktif atau induktif. Sistem otot dan fungsinya. Manusia dapat bekerja karena ada sistem otot. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Dalam menggerakkan tubuh, otot bekerja sama dengan pendukung lain. Otot ada yang serabut otot atau yang menempel pada tulang, membentuk organ dalam atau pembuluh darah, lalu bersama-sama bekerja menggerakkan organ tubuh. Otot terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, otot jantung yang bekerja di daerah jantung. Kedua, yaitu otot polos atau otot involunter yang bekerja tanpa disadari, misalnya otot di saluran pencernaan dan di saluran kemih. Ketiga, yaitu otot rangka yang bekerja bersama atau berdasarkan manusia secara sadar dan bertujuan atau volunteer, misalnya otot di punggung dan otot leher. Tiap jenis otot dalam tubuh memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi utama dari sistem otot adalah untuk melakukan suatu gerakan. Selain itu, sistem otot berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dan mengatur posisi tubuh. Saat proses pernapasan, saat otot diafragma bekerja. Ada pula otot yang membantu proses penglihatan dengan menggerakkan mata. Dari teks wacana tersebut, kita tentukan apakah paragraf tersebut termasuk deduktif atau induktif. Coba kira-kira kalimat utama atau paragraf utamanya terdapat di mana? Ya, betul. Terdapat di awal, ya. Kalimat utamanya juga terdapat di awal. Manusia dapat bergerak karena adanya sistem otot. Berarti teks wacana tersebut termasuk paragraf apa? Ya, deduktif. Artinya di awal paragraf. Sampai sini ada pertanyaan anak ibu? Kita simpan, lalu kita tanya dengan wali kelas masing-masing. Masih ingatkah kalian mengenai pecahan? Ya, jangan lupa ya, soalnya materi pecahan ini sangat banyak, jadi kalian harus tetap ingat apa itu pecahan. Ya, tersusun atas pembilang dan penyebut, seperti materi ibu yang kali ini. Angka 1/5. Manakah yang termasuk pembilang? Betul, 1. 1 disebut pembilang. Manakah yang disebut penyebut? Ya, 5.
Nah, di sini Ibu akan kasih latihan kamu mengulang materi mengenai pecahan biasa dan pecahan bilangan asli yang sudah disampaikan pembelajaran sebelumnya. Tentukan hasil pengurangan berikut. Nah, di sini ada 5 soal. Cara penyelesaiannya kita lihat dulu. Nomor 1, 2 dikurang 1/5 sama dengan titik-titik. Nah, 2 ini merupakan bilangan asli dikurangi dengan pecahan biasa. Sebelum kita menguranginya, kita ubah dulu bilangan asli menjadi suatu pecahan. Setiap bilangan asli dipasangkan dengan pecahan biasa, kita tambah per 1. Jadi 2/1 dikurangi 1/5. Ya. Kemudian penyelesaian penyebutnya kita samakan dulu, bisa dengan dikalikan sesama penyebut atau dengan mencari KPK. Setelah itu penyebutnya setelah sama baru kita kurangkan. Sampai sini mengerti ya anak-anak Ibu? Meskipun kalian belajar di rumah, kalau ada pertanyaan mengenai misalkan matematika, bisa kalian hubungi wali kelas kamu masing-masing. Ada pertanyaan? Oke. Jika ada pertanyaan bisa kalian hubungi. Kemudian jangan lupa pelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini kita ambil kesimpulan. Apa saja pembelajaran kita hari ini? Ya, kesimpulan kita hari ini adalah mengenai otot. Ya, betul, mengenai otot manusia. Terdapat 3 sel penyusunnya, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik yaitu inti dari selnya bagaimana? Ya, berada di tepi dan bersel banyak. Kemudian otot polos berada di tengah, betul. Otot jantung ya berada di tengah dan sistemnya bercabang seperti otot lurik. Kemudian mengenai paragraf. Paragraf terdapat ada berapa berdasarkan paragraf utama? Ya, 2, deduktif dan induktif. Deduktif artinya terdapat di awal paragraf. Kemudian induktif di akhir paragraf. Dan yang terakhir adalah mengenai pecahan. Ya, ketika kalian ingin menyelesaikan pecahan pengurangan dalam bilangan asli dikurangkan dengan pecahan biasa, kalian harus samakan dulu penyebutnya dengan bisa dikalikan sesama penyebut atau bisa dengan mencari KPK. Ya, Ibu harap sekian dari Ibu dan kiranya kalian walaupun pembelajaran online tetap semangat ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan yaitu doa Salam Maria. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pembelajaran yang akan datang. Dah.